Shalom, salam sehat dan semangat. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati baik kita yang ada di tempat ini ataupun jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah mereka masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita mau berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Engkau memberkati kami pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Dan biarkanlah Tuhan saat ini kami mau beribadah akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa di dalam setiap situasi kondisi yang kita hadapi. Yakinlah dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa bersama kita. Yesus senantiasa memegang erat tangan kita di dalam segala kondisi. Kita akan memuji pujian ini. Yesus, pegang erat tanganku. Ada satu
Mari kita berdoa untuk kita boleh bersekutu dengan firman-Nya pada saat ini. Bapa kami di surga, Engkau adalah alasan kami hidup. Engkau adalah yang menggerakkan kami menapaki hari-hari dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah saat ini Engkau berkata-kata kepada kami. Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Baik kami yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini lewat online, kiranya Engkau menolong kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah Sang Peneguh kita. Saat kita tidak mampu, saat kita tidak kuat, Tuhanlah yang membangkitkan, yang menggairahkan kita. Oleh sebab itu biarkanlah bagaimana kita mencoba untuk terus ada di dalam pengasihan Tuhan. Bagaimana kita menikmati terus kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Mari kita mencoba untuk melihat bagaimana kasih sayang Tuhan nyata atas orang yang dikenangnya. Kita semua adalah orang yang dikenangnya, bukan? Oleh sebab itu perhatikanlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-45. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-45. Judul perikopnya mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang dikenang oleh Tuhan. Kita adalah umat tetebusan Tuhan. Bagaimana kita mencoba untuk terus mendayagunakan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mengefektifkan belas kasihan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mungkin tidak merasa perlu belas kasihan Tuhan, atau apakah kita sudah cukup dengan kekuatan kemampuan kita sendiri sehingga kita tidak memerlukan belas kasihan Tuhan lagi? Karena mungkin banyak alasan untuk orang tidak mengandalkan belas kasih Tuhan, karena mungkin kekuatan yang telah terbangun dari segi kesehatan, dari segi pergaulan. Saya punya pergaulan yang luas sekali.
Banyak sekali rekanan-rekanan yang bisa mencoba mendongkrak untuk kesuksesan bisnis, sehingga perekonomian akan bangkit, akan maju terus dan bertahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Pujian tadi mengatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Benarkah kita menghidupi kata-kata dalam pujian ini bahwa kita adalah hidup karena anugerah Tuhan? Dan kita mendayagunakan, mengefektifkan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat tebusannya. Dalam nats yang kita baca, dalam nats yang kita perhatikan pada saat ini, kita melihat bagaimana orang mencoba untuk meraih, menikmati satu belas kasihan yang daripada Tuhan. Bagaimana perjuangan orang yang meminta, memohon belas kasihan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Satu perjuangan yang luar biasa sekali dinyatakan dalam kisah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini sudah bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, dari remaja, kemudian manakala pemuda, ataupun juga dalam ibadah minggu. Seringkali kita mendengar kisah tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari pada saat ini kita perhatikan bersama-sama. Biarkanlah kasih dan anugerah Tuhan itu nyata terus di dalam diri dan hidup kita, orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini disebutkan bahwa seorang yang memohon belas kasihan Tuhan adalah seorang yang berpenyakit kusta. Kusta adalah dalam bahasa asli disebut syara'at, atau dalam bahasa Yunani lepra. Penyakit ini adalah bentuknya bintil-bintil berwarna kehijau-hijauan atau kemerah-merahan, dan bisa menyerang seluruh tubuh, anggota tubuh orang itu. Dan apa yang terjadi? Hal itu sangat menjijikkan, mungkin baunya amis. Kemudian yang terjadi apa? Dari luka-luka yang didapat, dari luka-luka yang ada pada tubuh seorang itu, akan bisa mengakibatkan putus dari persendian, putus dari persendian-persendian yang ada, sehingga mungkin bisa berkurang anggota tubuh yang ada pada bagian-bagian masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah penyakit yang sangat ganas, penyakit yang menjijikkan, penyakit yang sangat mengerikan sekali. Dan pada waktu itu, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Bahkan penyakit ini tabib pun tidak bisa mengatasi. Jadi dari segi sakit, orang itu merasakan sakitnya. Dari segi penyakitnya itu sendiri, orang itu merasakan sendiri betapa penyakit ini menyiksa tubuhnya. Dari segi bau, dari satu rasa yang dirasakan. Dan juga terlebih orang-orang pada saat itu memberikan satu sorotan teologi bahwa sakit ini adalah sakit kutukan, karena tabib pun juga tidak bisa memberikan satu kesembuhan. Dokter pun pada saat itu tidak bisa memberikan satu pengobatan, pemulihan kepada orang yang sakit kusta ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, selain penyakit ini membuat seseorang tersiksa secara fisik, tetapi mental mereka pun juga merasa tersiksa. Bagaimana tidak? Orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit kutukan daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat bagaimana kisah Miriam yang iri hati kepada Musa pada saat itu, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengutuk Miriam, kemudian tampaklah putih-putih di kulit tubuhnya, dan dikatakan itu kena kusta, dan Tuhan sendiri yang bisa menyembuhkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara manakala mengingat kisahnya
pelayannya Gehazi. Apa yang terjadi? Manakala Gehazi, seorang pelayan bernama Gehazi, pelayannya Elisa, yang mau menerima pemberian dari Naaman yang pada saat itu mendapatkan satu kesembuhan dari Elisa. Elisa mengatakan tidak. Tetapi Gehazi tiba-tiba secara diam-diam dan sembunyi, apa yang dikatakan? Menyusul Naaman, kemudian menerima pemberian itu. Dan apa yang terjadi? Gehazi mendapatkan kusta. Tidak hanya sampai pada dia saja, tetapi anak dan keturunannya, anak cucunya mendapatkan penyakit kusta. Hal ini membuat orang-orang Yahudi memberikan satu sorotan luar biasa kepada orang yang berpenyakit kusta. Dan lebih-lebih, orang yang berpenyakit kusta ini disendirikan tempatnya. Mereka harus diam di satu tempat tersendiri, jauh dari anggota keluarganya dan bahkan juga anggota masyarakat yang ada. Mereka tinggal di tempat yang jauh. Dan mungkin manakala sempat keluar dari tempat tinggal mereka, maka apa yang terjadi? Mereka harus mengatakan, mereka harus menyerukan najis, najis, najis. Demikian yang dilakukan. Mereka harus mengatakan, mereka harus menyerukan kepada orang-orang yang berpapasan dengan dirinya bahwa dirinya najis, dirinya najis. Sehingga jangan sampai ada orang yang menyentuh dirinya. Jangan sampai ada orang yang bersentuhan dengan dirinya yang najis. Itu dikatakan oleh seorang yang berpenyakit kusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penyakit ini adalah penyakit yang sangat menyedihkan. Menyakitkan, menyedihkan batin pula, menyiksa sedemikian rupa. Tidak ada satu harapan tabib manapun yang bisa memberikan satu kesembuhan pemulihan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini memberikan satu inspirasi bagi orang-orang percaya kepada Tuhan saat ini. Mungkin kita tidak mengalami sakit kusta. Mungkin kita tidak mengalami sakit yang sedemikian parah sehingga kita merasakannya, sehingga orang tidak mengasingkan kita. Dan juga kita tidak mengatakan teriak-teriak bahwa diri kita najis, diri kita tidak layak untuk bersentuhan dengan orang. Mungkin kita tidak mengalami hal yang sedemikian itu. Tetapi apa yang kita renungkan dari apa yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta pada saat itu adalah bahwa mungkin ada satu keterasingan yang dialami oleh orang yang mengikut Tuhan. Ada satu perasaan keterasingan dari lingkungan orang-orang yang percaya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan perasaan itu ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan itu muncul. Perasaan itu dirasakan dari hari ke hari. Dan seseorang itu merasakan, mengetahui bahwa hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Namun kuncinya adalah, adakah satu perasaan keterasingan atau perasaan di mana kita diasingkan? Mungkin perasaan keterasingan atau diasingkan itu adalah karena persoalan yang dibuat olehnya sendiri. Persoalan yang diakibatkan, ditimbulkan oleh seseorang itu sendiri. Atau bahkan orang lain yang mengkondisikan seseorang itu terasing atau diasingkan. Kata kuncinya adalah, apakah seseorang yang mengikut Tuhan merasakan keadaan terasing atau diasingkan itu? Ini yang harus disadari, ini yang harus dipahami dalam kehidupan kita.
Kemudian kalau seseorang itu sudah merasakan diasingkan atau terasing, dan hanya Tuhan, menyadari hanya Tuhan yang mampu, maka seseorang itu adalah orang yang layak untuk mendapatkan satu pertolongan yang daripada Tuhan. Kata kuncinya, merasa tidak kita terasing? Merasa tidak kita diasingkan? Mungkin oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pribadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan membuat kita didisiplin atau terdisiplin, terkondisikan, sehingga kita merasakan perasaan jauh dengan Tuhan, jauh dengan orang-orang percaya, jauh dengan sanak famili. Kalau ada perasaan itu, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang layak untuk mendapatkan satu pertolongan yang daripada Tuhan. Kata kuncinya, merasa terasing, merasa diasingkan, dan hanya Tuhan saja yang mampu melepaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berpenyakit kusta itu mengetahui, menyadari bahwa dirinya diasingkan, dirinya terasing dari lingkungan sanak famili saudaranya, dan dia merasakan bahwa hanya Tuhan saja yang mampu melepaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menikmati satu anugerah daripada Tuhan? Bagaimana menikmati belas kasihan yang daripada Tuhan, manakala seseorang menyadari bahwa aku sangat membutuhkan Tuhan, dan Tuhanlah yang mampu, hanya Dialah yang mampu mengangkatku dari permasalahan, persoalan, dan pergumulan hidup ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada orang yang menyatakan hal itu kepada Tuhan, yakin dan percaya kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Bagian yang kedua, kita melihat bahwa manakala Yesus setelah selesai menyampaikan pengajarannya di atas bukit bersama dengan murid-muridnya, dan juga banyak orang yang mencoba untuk menyaksikan dan mendengar, ingin cari tahu bagaimana sih Yesus, bagaimana reputasi Yesus, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan suatu saat di satu tempat, maka orang yang sakit kusta ini menghampiri Yesus. Orang yang sakit kusta ini keroyo-royo datang kepada Yesus. Dengan susah payah dia berjerih lelah untuk datang sampai kepada Yesus. Bagaimana untuk dia sampai kepada Yesus dan mengemukakan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya, ini adalah satu hal yang sangat susah. Ini adalah satu hal yang sangat sulit. Bagaimana tidak, Yesus dikerumuni banyak orang. Dan apa yang terjadi manakala orang yang berpenyakit kusta ini harus menembus Yesus adalah dia harus mengatakan satu pengakuan, kusta, najis, 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 najis. Ada pengakuan dalam dirinya kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang, najis, najis. Jangan sampai ada orang yang menyentuhnya, jangan sampai ada orang yang bersinggungan, yang menyinggung dirinya, sehingga tertular penyakitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengakuan yang disampaikan terus, diucapkan terus bahwa dirinya najis, dirinya tidak layak, sehingga manakala mau menjumpai Yesus, orang-orang akan mencoba untuk memperhatikan dia dan berusaha menjauhi dia, sehingga orang-orang banyak yang ada di sekitar Yesus tidak tersenggol, tidak tersentuh oleh orang yang sakit kusta ini, sehingga tidak tertular penyakit kustanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengakuan luar biasa, keberanian, tidak malu, dan dia juga tidak takut
Untuk sampai datang kepada Yesus, ini ada satu perjuangan yang berat. Ini ada satu perjuangan yang luar biasa. Untuk orang yang berpenyakit kusta ini datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Perjuangannya, di mana dia mencoba untuk menyatakan satu pengakuannya kepada orang-orang yang ada di kanan kiri maupun sehingga tidak tersentuh, tidak tersenggol olehnya. Dan manakala ada di hadapan Yesus, maka apa yang terjadi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali orang yang terpepet, orang yang merasa terpojok oleh satu permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup, maka orang kecenderungan untuk menyimpan apa yang dialaminya, tidak mau berterus terang, tidak mau terbuka. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah bahwa manakala dia datang kepada Yesus dan tahu bahwa Yesus sanggup, maka apa yang terjadi? Kebanyakan orang memaksa, Tuhan, tolong sembuhkan aku, tolong angkat permasalahanku, angkat persoalanku. Kalau engkau mengangkat, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Seolah-olah mau menyogok Tuhan, manakala Tuhan mau bertindak atas permasalahan persoalannya. Kemudian juga ada orang yang mencoba untuk memaksa Tuhan. Tuhan, kau sanggup, tolonglah Tuhan, sembuhkan aku, angkat permasalahanku, angkat persoalan dan tantangan hidup ini. Aku tahu engkau mampu, angkatlah. Ada desakan-desakan yang disampaikan oleh seseorang ini kepada Tuhan, manakala mengetahui hanya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, dan seseorang datang kepada Tuhan dengan desakan, dengan sogokan. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa orang yang berpenyakit kusta ini, bagaimana dia mencoba untuk mengatakan satu pergumulannya kepada Tuhan Yesus adalah dengan kata-kata, kalau engkau mau. Dengan kata lain, bahwa bila engkau menghendaki, jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Jadi bukan kehendak orang yang sakit kusta itu. Meskipun sudah ada satu perjuangan luar biasa untuk datang kepada Yesus, untuk sampai kepada Yesus, dengan berbagai macam pengakuan yang disebutkan najis, manakala menjumpai banyak orang, manakala menyingkirkan banyak orang. Tetapi manakala sampai kepada Yesus, dia tidak memaksa. Dan yang dia katakan adalah, bila engkau menghendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang susah dilakukan, susah diperbuat oleh orang-orang yang memiliki satu permasalahan dan datang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi menjadi satu perenungan kita. Kita percaya Tuhan sanggup. Kita percaya Yesus sanggup. Tetapi bagaimana kita mengemukakan kepada Tuhan? Apakah dengan paksa atau biarkan kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan? Biarkanlah itu juga menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita pribadi lewat pribadi. Persoalan tantangan hidup silih berganti, mencoba untuk membuat kita terasing, diasingkan dari lingkungan orang-orang yang mengasihi kita, dari orang-orang yang memberikan satu perhatian kepada kita. Tapi manakala seseorang itu datang kepada Tuhan, menyerahkan diri hidupnya kepada Tuhan, maka biarkanlah, biar kehendak-Mu saja ya Tuhan yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, permasalahan yang datang silih berganti, biarkanlah kita mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang melepaskan. Dan biarkanlah
segala daya upaya kita itu kita mau pasrahkan dengan tulus, dengan rela, dan tanpa mengumpat kepada Tuhan manakala satu jawaban-jawaban tidak sesuai seperti apa yang menjadi satu pemikiran dan permintaan kita. Karena apa? Kita merelakan Tuhan berkarya pada waktunya. Amin. Nikmati terus belas kasihan Tuhan. Nikmati terus anugerah yang daripada Tuhan. Yakin dan percaya, kehidupan orang yang percaya, kehidupan orang yang bergantung kepada Tuhan senantiasa ada di dalam perkenanannya. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah melupakan setiap kita umat tebusannya. Yakin dan percaya, tetap tinggal di dalam anugerahnya. Minta belas kasihan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran di tempat-tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati. Biarkanlah ya Tuhan pernawan kasih-Mu nyata atas mereka. Seperti orang yang berpenyakit kusta mendapatkan satu belas kasihan yang daripada-Mu oleh karena kehendak-Mu. Biarkanlah ya Tuhan kami pun umat tebusan-Mu yang berharap dan menyandarkan diri hidup kepadamu, biarkanlah kami juga boleh mendapatkan satu perlindungan yang daripada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Engkau memberkati kami semuanya. Dan biarkanlah kami melakukan apa yang harus kami lakukan, yang harus kami kerjakan, untuk selalu berusaha dan berkah-Mu nyata atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati negeri kami tercinta Indonesia, pemerintahan yang mengupayakan untuk kebaikan perihal kesehatan, perihal keharmonisan hubungan di antara satu dengan yang lain, dan juga perihal perekonomian. Engkau memberkati orang-orang yang berkompeten untuk memikirkan dan juga merealisasikan apa yang menjadi niat baik pemerintah ini. Tuhan, Engkau memberkati. Dan saat ini kami berdoa kepadamu, biarkanlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, namun biarkanlah kami hanya berpasrah hanya kepadamu. Kemenangan-kemenangan berasal daripada-Mu boleh nyata atas setiap kami. Dan biarkanlah ya Tuhan Engkau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami sambut segala berkah campur tangan pimpinan-Mu itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Salam sehat, salam semangat, hidup di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.